Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Ardiansyah dari program studi perhotelan Politeknik Bosong, angkatan ke-6 dan sekarang sudah semester 4. Pada kesempatan kali ini, kami diberi tugas oleh dosen kami untuk mempresentasikan satu mata kuliah yang telah dikuasai atau dipahami dari materi yang telah diberikan sebelumnya. Adapun materi atau mata kuliah yang sempat saya ambil yaitu hygiene, sanitasi, hotel. Baik, langsung saja kita mulai pada slide yang pertama. Hygiene dan sanitasi suatu hotel mempunyai beberapa karakteristik yang harus dipahami atau poin-poin yang harus dimengerti. Di antaranya yaitu pengertian hygiene dan sanitasi, bahaya kesehatan oleh adanya hotel, syarat sanitasi suatu hotel, taman hotel, dan laik sehat suatu hotel. Baik, dari kelima karakteristik tersebut saya akan mencoba menjelaskannya satu persatu melalui slide-slide berikutnya. Yang pertama yaitu pengertian hygiene dan sanitasi. Baik, hygiene dan sanitasi, kebanyakan orang mengira bahwa kedua kosakata tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu untuk kesehatan dan memelihara dan melindungi kebersihan dari subjeknya. Yap, memang betul. Akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut para ahli, hygiene dan sanitasi mempunyai arti yang berbeda. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kedua tersebut. Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Contohnya seperti mencuci tangan dengan air yang bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan. Sedangkan sanitasi merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Contohnya seperti menyediakan air bersih untuk keperluan mencuci tangan. Baik dari kedua penjelasan tersebut mungkin dapat dibedakan dari kedua kosakata tersebut bahwa hygiene merupakan cara untuk memelihara kebersihan tubuh, itu seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Sedangkan sanitasi merupakan suatu bentuk pemeliharaan terhadap lingkungan. Mungkin itu salah satu perbedaan yang mencolok dari keduanya. Berikutnya, bahaya kesehatan oleh adanya hotel. Adapun bahaya yang dapat menimbulkan seseorang dengan adanya suatu hotel dengan materi hygiene dan sanitasi, yaitu terdapat dua bahaya atau dua penyakit yang dapat mengakibatkan tercemarnya pada suatu tamu atau karyawan. Yang pertama yaitu penyakit muntaber. Penyakit muntaber khususnya dapat ditularkan melalui makanan dan minuman, dan pada umumnya dapat terjadi apabila pengolahan maupun penyajian pemenuhan tidak memenuhi syarat kesehatan. Dan yang kedua, keracunan makanan. Keracunan makanan pada dasarnya terjadi karena adanya kontaminasi makanan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti dari dalam makanan itu sendiri maupun dari luar makanan itu sendiri. Selanjutnya yaitu syarat sanitasi suatu hotel. Baik, adapun syarat sanitasi yang terdapat pada suatu hotel diantaranya yaitu bagian luar dalam dan bagian dalam hotel. Yang pertama yaitu bagian luar hotel yang menyangkut tentang kebersihan dan letak halaman, tanaman dan dalam hotel dan tanaman sekitar hotel, pembangunan air kotor. Baik dari faktor atau bagian dari eksternal tersebut dapat dijelaskan bahwa kebersihan
taman merupakan hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kenyamanan terhadap suatu hotel, dan letak suatu halaman juga harus strategis dan bagus penempatannya. Berikutnya tentang pembangunan air kotor. Yap, adapun suatu langkah yang harus dilakukan suatu hotel yaitu dengan menyediakan pembuangan air kotor agar limbah dari suatu hotel dapat berjalan dengan lancar dan tidak tercemar kepada lingkungan sekitar. Adapun bagian dalam hotel mencakup beberapa hal seperti ventilasi, lantai, dinding dan langit-langit, penerangan, pencegahan tikus, dan fasilitas pendukung. Yap, dari beberapa bagian dalam hotel tersebut memang semuanya sangat penting untuk diperhatikan, seperti ventilasi harus baik agar sirkulasi udara dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan lantai. Lantai harus selalu bersih, harus mengkilap, karena salah satu syarat terjadinya atau terciptanya suatu kenyamanan yaitu dengan lantai yang bersih. Dan dinding dan langit-langit juga merupakan suatu hal yang harus diperhatikan kebersihannya, karena dinding dan langit-langit merupakan suatu tempat yang agak sulit untuk dibersihkan. Jadi kebanyakan orang atau karyawan tidak memperhatikan dinding dan langit-langit tersebut, namun itu merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dalam proses operasional. Dan begitu pula dengan penerangan, yaitu dengan menyediakan penerangan yang baik, penerangan yang terang, sehingga memberikan kenyamanan bagi karyawan dan staf-staf lain untuk melakukan pekerjaannya. Berikutnya yaitu taman suatu hotel. Baik dari materi higien dan sanitasi suatu hotel tersebut, taman hotel dapat dilihat dari beberapa segi atau pandangan. Yang pertama, pandangan dari segi kesehatan. Yang kedua, pandangan dari segi artistik. Dan yang ketiga, pandangan dari segi ekonomi. Dan yang keempat, pandangan dari segi sosial. Baik, dari pandangan kesehatan, di sini taman hotel harus memenuhi suatu syarat kesehatan yang harus diterapkan dalam suatu hotel. Selanjutnya yaitu taman hotel. Pada materi higien dan sanitasi hotel, taman hotel terbagi menjadi 4 karakteristik dan pandangan. Adapun pandangan dari segi kesehatan, pandangan dari segi artistik, pandangan dari segi ekonomi, dan pandangan dari segi sosial. Baik, saya akan menjelaskan dari pandangan dari segi kesehatan. Pandangan dari segi kesehatan di sini maksudnya itu apabila taman hotel akan menambah kesejukan di lingkungan hotel dan akan meningkatkan kualitas udara di sekitar hotel. Adapun pandangan dari segi artistik, dengan keberadaan hotel atau keberadaan taman hotel yang ada di luar bangunan hotel akan membuat suasana terkesan sejuk dan menarik. Ketiga, pandangan dari segi ekonomi. Taman hotel yang artistik, indah, dan menarik, serta membuat tamu menjadi tenang, maka akan mendorong keinginan tamu untuk berkunjung lagi, dan lagi. Dan terakhir, pandangan dari segi sosial. Taman hotel sangat memerlukan pemeliharaan dan membutuhkan tenaga keterampilan dalam bidang pertanaman. Dengan demikian, adanya taman hotel akan membantu mengurangi tingkat pengangguran dan membantu pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu layak sehat suatu hotel. Di sini terdapat beberapa poin tentang layak sehat suatu hotel. Yang pertama, persyaratan kesehatan lingkungan hotel, penyihatan hotel, fasilitas sanitasi hotel, hotel melati, pariwisata sehat. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan.
jika ada kesalahan kata maupun ucapan, karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.